Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjut ya ke part 2 dari pengenalan AWS. Jadi kita udah berada di part 2 yaitu tentang keuntungan komputasi cloud. Tetap di bagian modul 1, itisar konsep cloud. Jadi apa yang sih bakal kita bahas yaitu tentang keuntungan komputasi cloud. Mengapa begitu banyak perusahaan tertarik untuk beralih ke cloud? Bagaimana menyajikan 6 keuntungan komputasi cloud? Oke, jadi kita langsung aja ke yang pertama, yaitu menukar biaya modal untuk biaya variabel. Jadi di sini ada gambar modal dan waktu ya. Investasi pusat data berdasarkan perkiraan dan hanya bayar yang Anda konsumsi. Jadi apa sih pengertiannya? Jadi ini adalah keuntungan yang pertama. Perdagangan mengeluarkan modal untuk biaya variabel. Biaya modal atau CAPEX adalah dana yang digunakan perusahaan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memelihara aset fisik seperti properti, bangunan industri, atau peralatan. Apakah kalian ingat contoh pusat data dalam model komputasi tradisional, tempat kalian perlu menyusun untuk menumpuk perangkat keras? Kemudian mengelola semuanya, kalian harus membayar semua yang ada di pusat data, baik kalian menggunakannya ataupun tidak. Sebaliknya, biaya variabel adalah biaya yang dapat digunakan dengan mudah diubah atau dihindari oleh orang yang menanggungnya daripada harus banyak berinvestasi di pusat data dan server sebelum kalian tahu bagaimana kalian menggunakannya. Membayar sejumlah eh apa sih? Jadi sebaiknya apa sih? Apakah perangkat keras kemudian mengelola. Kalian tidak harus membayar semua yang ada di pusat data baik kalian menggunakannya atau tidak. Sebaliknya. Oh ya, daripada kalian harus banyak berinvestasi di pusat data dan server, sebelum kalian tahu bagaimana kalian menggunakannya, kalian dapat membayar hanya saat kalian menggunakan sumber daya dan hanya membayar sejumlah yang kalian gunakan. Dengan demikian, kalian menghemat uang untuk teknologi. Hal ini yang memungkinkan kalian untuk beradaptasi dengan aplikasi baru dengan ruang sebanyak yang kalian butuhkan dalam hitungan menit. Bukan minggu atau hari, pemeliharaan berkurang sehingga kalian dapat lebih fokus pada tujuan inti bisnis kalian. Oke, kita bakal lanjut ke keuntungan kedua, yaitu skala ekonomi masif. Ini dia. Saya akan menjelaskan ya. Keuntungan kedua, mendapatkan manfaat dari skala ekonomi masif. Dengan menggunakan komputasi cloud, kalian bisa mendapatkan biaya variabel yang lebih rendah dari yang bisa kalian dapatkan sendiri. Karena penggunaan dari ratusan ribu pelanggan dikumpulkan di cloud. Penyedia layanan seperti AWS dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi, berujung pada harga bayar sesuai pemakaian yang lebih rendah, PSU-Go yang lebih rendah ya. Jadi itu adalah manfaat dari skala ekonomi yang masif. Karena jumlah penggunaan dari semua pelanggan AWS dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi dan memberikan manfaat penghematan kepada pelanggan. Itu sih alasannya. Yang seperti yang terlihat gambar, AWS Cloud skala ekonomi penghematan ya, lain yang digunakan dan yang lain-lain. Dan kita bakal lanjut ke next slide, yaitu berhenti menebak-nebak kapasitas yang diperlukan. Ini juga salah satu yang penting. Kalian nggak perlu menebak kapasitas lagi, karena di AWS itu ya elastik sebenarnya. Tak perlu menebak kebutuhan kapasitas infrastruktur kalian. Jika kalian membuat keputusan kapasitas, sebelum kalian mendeploy aplikasi, kalian seringkali memiliki sumber daya yang tidak terpakai dan mahal itu tuh sumber dayanya. Atau urusan dengan kapasitas yang terbatas. Kalian mau ngehemat, tapi nggak cukup ruangnya. Dan itu diperlukan banget. Jadinya kan sayang kan, kalian harus nambah lagi. Kalau misalkan belinya kebanyakan, nggak kepake. Nah, dengan AWS ini, dengan komputasi cloud, masalah ini bakal hilang. Karena kalian dapat mengakses banyak atau sedikit yang dibutuhkan serta menaikkan dan menurunkan skala sesuai kebutuhan kalian dengan pemberitahuan beberapa menit sebelumnya. Next ke keuntungan keempat. Ya, angkas.
meningkatkan kecepatan dan ketangkasan dalam lingkungan komputasi cloud. Sumber daya IT yang baru hanya membutuhkan sekali klik. Jadi kalau menambah fitur tinggal nambah kan. Dari hitungan minggu menjadi hanya hitungan menit. Hasilnya adalah meningkatkan ketangkasan yang dramatis, sehingga mengurangi waktu untuk menyediakan sumber daya bagi developer kalian. Ini kan tadi peningkatan ketangkasan yang dramatis untuk organisasi kalian ya, karena biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk eksperimen-eksperimen dan mengembangkannya itu turun secara signifikan. Kita tuh nggak perlu lagi tuh yang namanya nge-apply dulu, terus submit dulu ke atasan, ke manajemennya, terus habis itu baru manajemennya laporin ke keuangan, diterima atau enggak. Kalau nggak diterima gimana? Dan terus habis itu pesanannya dikirim belum, ditarik belum, terkirim nggak, udah dibuka belum. Nah, itu kan ribet ya. Nah, kalau di AWS nih kalau kita pencet meluncurkan, ya kan, launch, langsung coy. Oke, lanjut ke keuntungan kelima. Kita sampai keuntungan 6 doang ya. Yaitu berhenti menghabiskan uang untuk menjalankan memelihara pusat data. Fokus pada proyek dan membedakan bisnis kalian. Bukan fokus pada infrastrukturnya. Komputasi cloud memungkinkan kalian fokus pada pelanggan, bukan pekerjaan berat seperti menempatkan, menumpuk, dan menggerakkan server. Dan yang terakhir adalah ya, menggapai global dalam hitungan menit. Gimana ceritanya? Menjangkau dunia global dalam hitungan menit, kalian dapat mendeploy aplikasi kalian di wilayah AWS di seluruh dunia. Hanya dengan beberapa kali klik sebagai hasilnya, kalian dapat memberikan latensi yang lebih rendah dan pengalaman yang lebih baik untuk pelanggan kalian. Dengan mudah dan dengan biaya minimal. Jadi apa aja sih poin-poinnya yang tadi saya sudah sebutkan? Yang pertama, menukar biaya modal untuk biaya variabel. 2. Mendapatkan manfaat dari skala ekonomi yang besar. 3. Berhenti menebak-nebak kapasitas. 4. Meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. 5. Berhenti menghabiskan uang untuk menjalankan dan memelihara pusat data. Dan yang terakhir, merambah dunia global dalam hitungan menit. Oke, mungkin di video part 2 mungkin segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.